Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang maupun malam dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait soal UAS untuk mata kuliah perilaku konsumen digital. Perkenalkan, saya Randi Alexander dengan nomor NIM 22020101017 dari program studi PJJ Manajemen S1. Kali ini kita mungkin bahas sedikit casual saja ya, bagaimana terkait soal dan jawaban dari saya terkait soal-soal ujian pertama. Mungkin dari yang pertama adalah bagaimana kelas sosial mempengaruhi keputusan pembelian. Apakah ada jenis produk atau merek yang dianggap sebagai simbol status di kalangan kelompok sosial, beserta contohnya. Nah, ini menarik sekali ya sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama. Jelas secara singkat seperti ini. Kelas sosial itu pasti mempengaruhi gaya hidup, preferensi merek, dan pola konsumsi seseorang. Konsumen dari kelas sosial tinggi cenderung membeli produk yang menunjukkan status dan prestige. Sedangkan untuk kelas sosial menengah dan ke bawah, itu lebih fokus pada fungsi dan harga. Contohnya itu mungkin seperti merek Apple, Tesla, dan LV beserta merek-merek brand seperti Rolex itu masih dianggap sebagai simbol status untuk kelas sosial atas karena mencerminkan kemewahan dan kesuksesan. Seperti itu. Contohnya misalnya membeli iPhone atau membeli Tesla itu bukan hanya soal kebutuhan tetapi juga citra dan gengsi. Sementara untuk kelas menengah itu lebih cenderung pada harga yang terjangkau tetapi fungsinya maksimal. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan family branding. Berikan contoh brand atau perusahaan yang menerapkan family branding itu seperti apa dan jelaskan. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Untuk family branding itu sebenarnya family branding sendiri adalah strategi ketika perusahaan menggunakan satu nama merek untuk berbagai produk. Contohnya, sorry, tujuannya itu supaya citra positif dari suatu produk dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk lainnya. Contohnya Samsung. Samsung ini merek yang digunakan untuk smartphone, TV, kulkas, hingga laptop. Nah, citra kualitasnya kan bagus dari satu kategori sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen produk lain. Seperti itu. Misalnya juga contohnya apalagi ya, selain Samsung mungkin sekarang yang lagi naik itu Redmi untuk elektronik beserta Xiaomi seperti itu. Jadi tujuannya adalah menggunakan bagian dari bagian dari perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan nilai komersilnya supaya exposure ke masyarakat lebih mudah diterima seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah status sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif konsumen dalam konteks online shopping dan berikan penjelasannya. Nah, ini lagi-lagi pertanyaan yang menarik ya. Secara singkat saja untuk soal nomor tiga, status sosial dapat memicu perilaku impulsif secara sepengalaman saya, terutama di lingkungan online yang serba cepat dan visual. Jadi gini, konsumen dengan status sosial tertentu mungkin terdorong membeli produk secara spontan untuk menjaga citra sosialnya di media sosial atau di media digital. Contoh misalnya seorang membeli produk fashion branded di e-commerce hanya karena ingin terlihat up to date di media sosial. Nah, dalam konteks online shopping, status sosial juga mempengaruhi perilaku impulsif. Misalnya, seorang dengan status sosial tinggi bisa saja lebih mudah melakukan pembelian mendadak untuk menjaga citra dirinya karena aksesnya dipermudah dan secara tidak langsung mendisplaykan dirinya di sosial media juga cukup mudah ya. Jadi media sosial dan iklan digital yang menampilkan gaya hidup mewah seringkali memicu keinginan spontan untuk membeli, bahkan tanpa perencanaan. Contohnya itu membeli tas branded atau gadget terbaru hanya karena ingin terlihat trendy di Instagram. Jadi status sosial dapat mempengaruhi dan memperkuat dorongan emosional yang membuat pembelian impulsif semakin sering terjadi di dunia digital. Lanjut, untuk pertanyaan keempat yang terakhir itu adalah bagaimana perbedaan status sosial dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan impulsif terkait produk atau layanan digital. Menjelaskan dan berikan contohnya ini masih terkait dengan jawaban soal sebelumnya ya, yaitu
Perbedaan status sosial itu dapat membuat impulsif juga berbeda. Yang pertama, kelas atas cenderung membeli impulsif produk digital premium sebagai simbol status. Contohnya berlangganan layanan eksklusif seperti Apple One atau Spotify Premium dan lain sebagainya. Sedangkan kelas menengah lebih impulsif pada promo dan diskon, flash sale di Shopee atau Tokopedia. Nah, memang sekali lagi terakhir saya akan membahas untuk perbedaan status sosial mempengaruhi keputusan impulsif untuk produk digital. Jelas ya, kalau untuk kelas atas biasanya tidak terpengaruhi oleh event-event tertentu. Mereka lebih cenderung mengejar untuk update dan supaya terlihat trendy atau viral seperti itu. Nah, biasanya tetap mereka memperhatikan produk-produk yang branded yang mengutamakan prestisnya seperti itu. Sedangkan untuk kelas menengah itu lebih cenderung lebih faktor diskon dan promosi online seperti flash sale atau gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai status atau pengaruh kelas sosial terhadap perilaku konsumen digital, termasuk family branding, pembelian impulsif. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perilaku konsumen terhadap dunia digital sekarang. Terima kasih, saya Randy Alexander. Sampai jumpa di video selanjutnya.